Shalom Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan kita sudah sampai hari ke-6 di dalam rangkaian doa 10 hari. Biarlah apa yang sudah kita terima selama 5 hari ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kita, keluarga kita, segala usaha pekerjaan kita, di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam hari yang ke-6. Sebelum kita masuk ke dalam ibadahnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga yang kami sembahnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur ya Tuhan pada saat ini. Engkau masih terus bersama dengan kami di setiap keadaan kami, apapun yang terjadi ya Tuhan. Kami tahu Engkau tidak pernah lepas daripada kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami serahkan ibadah doa 10 hari ini, hari ke-6, ke dalam tangan-Mu. Dan apa yang akan kami pelajari malam hari ini ya Tuhan, kami mempertaruhkan semua itu di dalam tangan-Mu. Kuasai kami semuanya ya Tuhan. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan, juga semua jemaat-Mu yang ada di rumah. Kami percaya Engkau ada di setiap kehidupan kami, rumah tangga kami. Terima kasih Yesus, kami pertaruhkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mengucap syukur hari ke-6 kita masih mempunyai semangat. Dan terlebih lagi kita mau belajar di dalam Ester, di mana kita melihat ada persepakatan dan persekutuan bersama di dalam umat Israel terhadap apa yang sedang terjadi kepada umatnya pada saat itu. Sebelum kita masuk ke sana, kita akan baca dari ayatnya, yaitu Ester 4 ayat 16. Saya akan bacakan Ester 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biar aku mati. Malam hari ini kita akan belajar bagaimana Ester menyatakan hal tersebut. Tapi kita akan mau belajar kenapa statement Ester tersebut muncul dan apa yang terjadi sebelumnya. Mari kita menengok ke belakang, kita melihat Ester, kitab Ester. Di dalam kitab Ester ada sesuatu yang menarik, yaitu di dalam kitab Ester tidak ada satu kata pun tentang Allah yang ditulis di dalam kitab Ester. Tapi hal yang menarik bahwa di dalam kitab Ester kuasa Allah, kedaulatan Allah muncul dan ditunjukkan, diperlihatkan, ditulis, bahkan terlaksana semuanya. Dan kita tahu ada 2 kedaulatan Allah yang berlaku. Yang pertama, kedaulatan Allah yang absolut. Dan kalau kita perhatikan, pada Ester 1, bukan suatu kebetulan. Ratu Wasti menolak perintah Raja Ahasweros di tengah upacara, di tengah kemegahan, di tengah undangan 127 pemimpin daerah di bawah kekuasaan Raja Ahasweros. Tetapi Ratu Ester menolak untuk tampil memperlihatkan dirinya, kecantikannya, kehebatannya. Raja Ahasweros mau supaya itu dipertontonkan kepada semua daerah wilayah kekuasaannya. Tetapi Ester menolak. Apakah itu suatu kebetulan? Yang kedua, setelah Ratu Wasti diturunkan dan diganti dengan Ester, apakah itu juga suatu kebetulan? Dari sekian banyak orang-orang pengganti Ratu Wasti, Ester mendapat perhatian khusus dari Raja Ahasweros. Kembali kita pertanyakan, apakah itu kebetulan? Yang ketiga, contoh, bukan suatu kebetulan pada saat Ahasweros tidak bisa tidur di dalam Ester 6 dan 7. Dia tidak bisa tidur dan dia mencoba mencari data tentang kenapa dan siapa yang membunuh dia dan siapa yang memberitahukannya. Ester 6 menyatakan dan dia mengetahui ternyata Mordekai yang berjasa. Dan Ester 7 menyatakan justru Haman yang merencanakan dan membuat undang-undang untuk membunuh, melenyapkan, dan menghabiskan semua orang Israel. Tetapi justru Haman digantung, disulakan di tempat yang dia buat
untuk Mordekai. Apakah semua itu kebetulan? Kita yang pelajarin dari Ester. Kedaulatan Allah mutlak. Tidak ada yang bisa ganggu gugat. Dan itu terjadi di tengah-tengah umat Israel. Yang kedua, kedaulatan Allah adalah kedaulatan Allah permisif. Atau semua diizinkan oleh Allah. Yang pertama kita lihat. Di dalam Ester 2 ayat 19-23. Mordekai mengetahui rencana Bigtan dan Teres untuk membunuh Raja Ahasweros. Dan akhirnya rencana tersebut digagalkan dan disampaikan kepada Ester. Dan kedua orang tersebut, Bigtan dan Teres, dihukum mati oleh Ahasweros. Tapi tidak sampai di situ saja. Ahasweros tidak melakukan sesuatu hal. Ahasweros tidak memberikan sesuatu kepada Mordekai. Tetapi Mordekai hanya menerima saja. Apakah itu juga kebetulan? Yang kedua, rencana Haman untuk membunuh semua orang Yahudi di dalam Ester 3. Dan rencananya tersebut yang dilakukan sudah dijadikan suatu undang-undang oleh Haman untuk membunuh semua orang Ibrani yang ada di wilayah kekuasaan Ahasweros. Apakah juga itu semua terjadi karena kebetulan? Tuhan izinkan Mordekai tidak mendapat apa-apa. Tuhan izinkan Mordekai tidak mendapat jasa apapun atas apa yang dilakukan menolong raja tersebut. Dan Tuhan izinkan undang-undang itu berlaku untuk umat Yahudi. Supaya apa? Supaya orang Yahudi, umat Yahudi di setiap wilayah kekuasaan Ahasweros mereka bersatu. Mereka menyampaikan perkabungan mereka. Di dalam Ester 3 ayat 10 dinyatakan bahwa aturan tersebut sudah diundang-undangkan. Dan di seluruh wilayah Ahasweros di dalam Ester 3:14. Lalu semua orang Yahudi mengadakan perkabungan. Tidak hanya Mordekai saja. Tapi Mordekai mengajak semua orang Yahudi yang ada di semua wilayah Ahasweros. Tetapi tidak sampai di situ saja. Semua Tuhan izinkan terjadi atas umatnya Yahudi. Langkah kedua yang dilakukan oleh Mordekai, dia mencoba menghampiri Ester. Dia mau menyampaikan apa yang terjadi karena Ester ada di dalam istana. Dan dia datang kepada Ester, dia sampaikan apa yang terjadi. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Tetapi Ester, di balik kekuasaannya, di balik posisinya, menjadi tameng buat jawaban dia kepada Mordekai. Dia katakan di dalam Ester 4 ayat 12-14. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Mordekai menegur Ester. Apa yang dilakukan oleh Ester, jawaban Ester yang diberikan mengenai apa yang dilakukan, apa yang dialami oleh orang Israel. Mordekai menyatakan kepada Ester, akan tetapi Ester menyuruh Haman memberitahu kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Ester mencoba berlindung di balik aturan tersebut. Menganggap bahwa dirinya aman, tidak akan terjadi pembunuhan atas umat Yahudi. Tetapi Mordekai menegur Ester. 3 poin yang ditegur oleh Mordekai kepada Ester. Tidak ada orang Yahudi yang akan selamat. Ester 4 ayat 13. Yang kedua, kalau engkau tidak mau menolong orang Yahudi, pasti ada yang menolong. Ester 4 ayat 14. Yang ketiga, tetapi kalau engkau ada di posisi ini, justru inilah waktunya engkau menolong orang Yahudi. Ester 4 ayat 14. Lalu Ester tersadar. Dia merubah pikirannya. Dia merubah mindsetnya. Dia merubah pola pikirnya. Dia merubah apa yang ternyata selama ini dia anggap bahwa saya ada di benteng Susan. Saya ada di dalam istana. Saya akan aman. Tetapi ancaman tersebut berlaku untuk semua orang Yahudi. Tanpa kecuali. Sekalipun kita ada di posisi mana.
Apa aplikasinya sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau Tuhan inginkan, kalau Tuhan izinkan, COVID-19 ada di tengah kita. Yang satu yang kita tahu, bahwa semua diizinkan oleh Allah. Tetapi Allah tidak pernah lepas dalam semua kendalinya. Kalau ini diizinkan Allah, Tuhan mau kita bersepakat, bersatu di dalam kelompok-kelompok kecil, keluarga, komisi-komisi di dalam gereja, PA, komisi anak, komisi pria, komisi wanita, youth, ranting. Banyak hal yang kita lakukan. COVID-19 tidak akan menghalangi kita untuk terus bersekutu pada Allah. Di dalam keluarga kecil, di dalam ranting, di dalam komisi-komisi. Tetapi tidak hanya itu saja. Kadang-kadang kita juga berlaku seperti Esther. Di dalam pengucapan syukur kita, di dalam berkat yang Tuhan sudah berikan pada kita. Kita selalu berkata, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat usahaku, semua ku, dan ku. Tapi malam hari ini kita mau belajar. Pada saat engkau diberkati, pada saat kita diberkati, di tengah-tengah pandemi COVID-19, justru disitulah Tuhan mau pakai kita. Banyak kelompok-kelompok kecil yang ada di gereja ini. Ada Immanuel Care, ada MMI, ada Sahabat Mada yang kita bisa lakukan. Tidak hanya berdoa di kelompok kecil di dalam keluarga, di dalam komisi, tetapi kita juga harus bertindak seperti Esther yang dia katakan, walaupun aku mati, taruhannya aku akan pertaruhkan. Bukan berarti kita ada di dalam zona, mungkin saat ini kita Tuhan masih berkatin dengan apapun yang kita terima. Tapi bukan berarti semua itu hanya untuk kita. Kalau itu ada, Tuhan mau kita melakukan di dalam kelompok-kelompok kecil, di dalam gereja. Juga selain kita berdoa, kita melakukan action, tindakan yang dia mau untuk kita lakukan. Menolong orang lain. Melalui pandemi COVID-19 ini, Tuhan izinkan terjadi. Kita dapat memiliki pembaharuan budi. Sehingga kita dapat melihat dan mengerti bahwa kehendaknya ada di setiap keadaan yang terjadi. Untuk kita dapat tetap bersyukur di dalam keadaan ini. Tetapi tidak hanya untuk diri sendiri, melainkan kita melihat dan bertindak di tengah kelompok. Dalam kepedulian untuk menolong sesama. Dan bersama-sama dengan gereja, di mana Tuhan sudah tempatkan kita, untuk kita bersama-sama berdoa. Bagi keadaan ini, memohon kemurahan Tuhan. Tuhan yang izinkan. Tuhan juga yang mempunyai kuasa untuk menghentikan semua ini terjadi. Tetapi kita juga harus bertindak di dalam doa dan menolong sesama. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan. Biarlah apa yang kita terima saat ini, malam hari ini, dapat kita renungkan. Dan tidak hanya direnungkan, kita merubah cara pikir kita. Kita merubah apa yang sudah kita terima. Tidak hanya untuk keperluanku. Tuhan sudah memberkati aku. Tuhan sudah melindungi aku. Tuhan sudah menyertai usahaku dan keluargaku dan semuaku yang ada. Tapi kalau semua Tuhan berikan itu, kita ingat Esther 4 ayat 14. Kalau itu Tuhan berikan pada saat ini, itulah saatnya kita bertindak bagi sesama dan negara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita naikkan satu pujian sebelum kita berdoa untuk firman, dan sebelum nanti kita akan sambung dengan doa, beberapa doa yang pokok doa yang akan kita bawa. Kita nyanyi segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu malam hari ini ya Tuhan. Kalau Engkau sudah menyatakannya, bukan karena berkat yang sudah kami terima ya Tuhan, kami pakai untuk kami sendiri. Tapi malam hari ini kami belajar dari Esther ya Tuhan, yang diubahkan pikirannya oleh Mordekai. Bahwa pandemi COVID-19 ini bukan untuk tertentu saja golongannya ya Tuhan, tapi berlaku untuk semua orang. Tapi malam hari ini kami mau belajar ya Tuhan. Kalaupun kami saat ini masih terbebas dari COVID-19, dan Kau masih memberkati kami, dan Kau masih menyertai kami, tapi saat inilah kami mau bertindak bagi sesama ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, baik bagi bangsa ini terlebih lagi ya Tuhan, juga bagi para medis, juga bagi gereja-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat peringatan, buat Engkau mengingatkan firman-Mu atas kehidupan kami ya Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi firman-Mu hidup di tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Kau sendiri yang akan terus bekerja ya Tuhan, di setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Yesus buat firman-Mu malam hari ini. Kami serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita naikkan pujian ini dari awal. Kita mau masuk ke dalam doa-doa yang akan kita bawa. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi, penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Katakan sekali lagi, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Musik terus bermainkan, kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, buat waktu yang terus Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, untuk kami masih bisa menikmati hidup ini. Terlebih lagi ya Tuhan, biarlah apa yang sudah Engkau berikan kami kembalikan kepadamu di dalam tugas pelayanan tanggung jawab kami ya Tuhan, di dalam tugas pekerjaan kami yang masih Engkau memberikan berkat melaluinya ya Tuhan. Kami mempertaruhkan pengurus komisi dan ketua dan jajarannya. Engkau memberikan kesatuan hati, kesehatan, kekompakan di dalam melayani-Mu melalui gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Lewat jemaat-jemaat-Mu, baik itu komisi anak, youth, komisi pria, komisi wanita,
kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Di tengah keadaan yang seperti ini ya Tuhan, hanya Engkau-lah kekuatan kami ya Tuhan. Hanya Engkau-lah yang mampu menyatukan kami ya Tuhan. Seperti Engkau persatukan umat Yahudi-Mu pada saat itu. Dalam kelompok-kelompok kecil di mana daerah jajahan Ahasuerus. Kalau sekarang juga komisi-komisi-Mu yang ada di masing-masing rumah melalui pertemuan-pertemuan online. Engkau juga sertai semuanya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua yang masih bisa melakukan pekerjaan dalam membagikan bantuan. Baik kepada jemaat-Mu, juga kepada orang lain di sekitar kita. Kami pertaruhkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan program kerja 2020 ya Tuhan. Semua kebutuhannya, baik dana, perlengkapan, apapun yang diperlukan. Kau sendiri Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mengizinkan semua ini. Dan Kau juga yang akan mengizinkan untuk semua boleh terjadi di dalam kendali-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat-Mu. Apapun yang mereka hadapin saat ini ya Tuhan. Engkau yang lebih mengetahui setiap kondisi jemaat-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah kondisi COVID-19 ini. Engkau sendiri yang sertai, Engkau sendiri yang berkati, Engkau sendiri yang cukupkan, Engkau sendiri yang mampukan ya Tuhan. Apapun kebutuhan mereka, apapun yang mereka hadapi saat ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan, Allah yang setia ya Tuhan. Engkau sebagai penolong kami ya Tuhan, yang selalu memenuhi segala keperluan kami. Kami serahkan jemaat-Mu Immanuel ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga serahkan untuk ibadah komisi. Biarlah ibadah-ibadah ini menjadi ibadah yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Dan biarlah ibadah-ibadah ini menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. Sekalipun di tengah kondisi seperti ini. Kami percaya ya Tuhan semua itu. Bahwa Engkau penolong yang selalu setia. Kita naikkan pujian ini sekali lagi sebelum kita tutup dalam doa. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi kita naikkan penolongku, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya
Tuhan setia. Terima kasih ya Tuhan buat malam hari ini, buat firman-Mu, buat doa-doa yang sudah kami naikkan. Kami alaskan semua ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, tentunya kita bersyukur saudara, kita sudah menyelesaikan malam hari ini doa di hari yang ke-6, yaitu doa kelompok. Dan saya percaya kelompok-kelompok yang ada yang di dalam bagian, di dalam rumah kita masing-masing, kita percaya, kita sepakat, maka doa kita didengar oleh Tuhan. Amin. Ya, biasanya saya suka tanya berapa yang hadir di dalam doa rangkaian doa 10 hari ini. Tapi malah pada hari ini, tahun ini kita berbeda. Saya akan tanya berapa keluarga-keluarga yang setia hadir mengikuti doa rangkaian 10 hari. Angkat tangan. Ya, saya percaya kita semua keluarga-keluarga yang ada kita tetap setia hadir mengikuti rangkaian doa 10 hari. Dan untuk itu saya juga mengundang untuk kita besok hadir di dalam doa yang ke-7, yaitu doa keluarga. Ya, yuk mari keluarga-keluarga kita tetap bersama-sama hadir dalam rangkaian doa 10 hari. Nah, sekarang mari saya undang kita bangkit berdiri, kita akan tutup doa di hari ke-6 ini dan kita akan bersama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas pimpinan perkenanan Tuhan. Tuhan sudah memimpin rangkaian doa 10 hari khususnya di hari ini, hari yang ke-6 di doa kelompok. Dan kami percaya apa yang sudah kelompok-kelompok kami doakan, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Sehingga kelompok-kelompok yang ada menjadi kelompok-kelompok yang eksis dan kelompok-kelompok yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah menyertai di dalam rangkaian doa kelompok di hari ke-6 ini. Baik tim MPS, multimedia khususnya, dan juga hamba-Mu Bapak Dimitri yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan memimpin kami dalam doa. Tuhan memberkatinya Bapak. Dan pimpin kami juga untuk besok, untuk kami tetap berkomitmen, untuk kami tetap mengikuti rangkaian doa 10 hari di hari yang ke-7. Di mana keluarga-keluarga kami akan berdoa kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan kepada kami kesempatan untuk terus kami komitmen mengikutinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri rangkaian doa 10 hari di hari yang ke-6 ini. Biarlah berkat Tuhan mengalir dalam setiap hati kami masing-masing, khususnya di dalam setiap kelompok-kelompok yang ada di gereja kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, biarlah kasih dari Allah Bapa di surga, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah, kuat, kokoh dengan Roh Kudus yang akan senantiasa hadir menemani di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap musim kehidupan yang kita hadapi. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Amin, amin. Puji Tuhan saudara, seperti yang luar biasanya di setiap tahun dalam doa 10 hari kita ada lagu wajib ya. Dan pada saat ini di tahun yang 2020 ini ada lagu wajib. Mari kita sama-sama belajar lagu ini, pujian ini, dan kiranya pujian ini menguatkan kita di saat ini kondisi yang begitu berat, begitu sulit. Tapi kita nyatakan kebesaran Tuhan melebihi semuanya. Melebihi sakit penyakit, melebihi kesulitan kita, melebihi kekurangan kita. Dia besar. Mari kita tinggikan Dia, mari kita puji Dia. Kebesaran-Mu, haleluya. Haleluya. Bersama-sama. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Haleluya. Walau ku berjalan
lembah yang gelap. Tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Haleluya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Haleluya. Kita belajar sama-sama pujian ini. Walau ku berjalan, walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Mu di dalamku. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kebesaran-Mu Tuhan di atas segala-galanya, kebesaran-Mu melebihi segala-galanya. Haleluya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Oh, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, haleluya, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan
kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan